para mahasiswa mata kuliah pendidikan Pancasila, baik ilmu komunikasi maupun ilmu pembangunan sosial, ilmu sosiatri. Sekarang kita akan masuk ke kuliah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini barangkali nanti akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian 1 dan bagian 2. Saya menangkap dan memahami sila kedua ini, itu ada 3 poin yang itu mengandung nilai, semangat dan juga praktek ya. Yaitu humanisme, universalisme, dan internasionalisme. Itu ya. Dan poin yang mau saya katakan begini, bahwa inti dari sila kedua adalah kemanusiaan, manusia. Dan pembahasan kemanusiaan ini harus kita letakkan pada 4 hal ya. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia dengan manusia, sesama manusia. Kemudian yang ketiga, kita letakkan kemanusiaan itu dalam kerangka negara bangsa atau masyarakat negara. Dan yang keempat itu kita meletakkan manusia dalam tatanan global atau masyarakat dunia internasional gitu. Itu susunan yang sila yang menarik sebenarnya ditaruh di sila kedua. Itu diantara ketuhanan dan kebangsaan. Jadi artinya ini manusia itu di bawah Tuhan, tapi dia di atas bangsa negara. Dan kita bisa memulai bahwa manusia itu makhluk Tuhan, ya. Makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna itu artinya ya semua hal diberikan oleh Tuhan kepada manusia, lalu manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain, baik itu binatang, setan, bahkan juga malaikat. Ya, kalau malaikat itu kan makhluk yang mulia ya, yang tidak punya dosa, tidak punya hasrat, tidak punya nafsu. Malaikat itu setia penuh pada Tuhan. Ya kalau setan kita tahu ya, kita tahu punya hasrat, punya nafsu, punya kejahatan. Ya kalau binatang juga begitu ya, binatang itu nggak punya akal budi, pokoknya yang penting bisa makan dan memang bisa mikir gitu. Tapi kan mereka berbeda dengan manusia. Manusia itu punya hasrat, punya nafsu, ya sebagai makhluk biologis gitu. Punya kepentingan. Kepentingannya bisa macam-macam, bisa kepentingan untuk hidup, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk mencapai karirnya, punya kepentingan berpolitik, punya kepentingan untuk kaya. Tapi manusia juga punya akal budi, punya nalar ya, punya pengetahuan gitu. Dan yang satu lagi, manusia itu punya nilai, punya moral. Jadi kalau punya nilai, punya moral itu lebih dekat ke malaikat, tetapi kalau punya kepentingan nafsu dan sebagainya lebih dekat ke setan dan mungkin binatang ya. Jadi lengkap, utuh, manusia itu utuh begitu. Dan kita dalam ilmu juga diajarkan manusia itu makhluk biologis. Ini yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu alam, termasuk kedokteran. Manusia juga makhluk sosial yang tentu berhubungan dengan manusia yang lain. Lalu membentuk masyarakat. Ini dipelajari oleh atau ilmu oleh ini ya, manusia sebagai makhluk sosial melahirkan sosiologi, antropologi,
bahkan juga pembangunan sosial. Nah nanti komunikasi kan dasarnya juga dari makhluk sosial maupun makhluk politik begitu. Jadi ada makhluk sosial, ada makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi itu ya manusia pengen hidup makmur. Ya meskipun ini nanti variasinya berbeda-beda. Ada yang pengen kaya melimpah ruah, tapi ada juga yang hidup secukupnya. Dan makro ekonomi ini lalu melahirkan ilmu ekonomi. Kalau waktu SMP itu kita diajarkan ada konsep namanya prinsip ekonomi. Artinya orang itu mengeluarkan biaya atau modal yang sedikit tetapi pengen untung atau pengen manfaat, pengen hasil yang sangat besar. Nah, oleh karena itu dari ilmu ekonomi ini melahirkan efisiensi, efektivitas gitu. Nah, itu ajarannya ekonomi begitu ya. Kemudian makhluk politik ya, makhluk politik itu manusia punya kepentingan untuk berkuasa, bahkan bersuara, berkumpul, berserikat gitu. Jadi lengkap banget dan manusia sebagai makhluk politik itu melahirkan ilmu politik. Kalau ilmu komunikasi itu kan mengambil sana sini ya, entah dari makhluk ekonomi, makhluk sosial, makhluk politik begitu. Nah kalau pembangunan sosial kan pintu masuknya dari makhluk sosial. Kalau ilmu pemerintahan pintu masuknya dari makhluk politik. Jadi ini kompleks sekali dan karena itu dari berbagai jenis makhluk ini kan melahirkan banyak ya, melahirkan itu entah itu tadi ilmu maupun relasi sosial, bahkan juga melahirkan masyarakat, negara bangsa, bahkan juga ideologi begitu. Nah karena itu kan Pancasila ini kan sebenarnya merupakan pandangan hidup, merupakan worldview atau merupakan filosofi Groundslach dalam memandang manusia. Baik manusia yang bermasyarakat, manusia sebagai kodrat atau sebagai makhluk Tuhan, manusia yang kemudian berbangsa, bermasyarakat dan juga bernegara. Gitu. Jadi ini penting sekali untuk dikatakan bahwa yang paling penting kemanusiaan ini diletakkan dalam kerangka ini ya, ketuhanan dan sekaligus juga kebangsaan. Artinya ini kalau kita melihat Pancasila kan kita tidak semata-mata hanya melihat manusia yang sebebas-bebasnya, tapi manusia yang itu hidup dalam kerangka ketuhanan maupun hidup dalam kerangka kebangsaan, kemasyarakatan dan juga kenegaraan. Nah, memang ini ada yang paling tinggi itu ada filsafat humanisme. Mata kuliah ini tidak akan mengupas tentang humanisme filsafat humanisme yang begitu banyak itu. Tetapi kalau para mahasiswa mau membaca literatur filsafat humanisme itu silakan, itu jauh lebih baik. Tetapi poin-poin penting yang perlu kita tekankan begini. Banyak pemimpin hebat di berbagai negara itu memang mengutamakan humanisme atau perikemanusiaan. Misalnya begini. Ya. Mahatma Gandhi. Ya, ini tokoh kemerdekaan India. Dia bilang bahwa nasionalisme saya adalah humanisme. Ya, jadi humanisme itu di atas nasionalisme. Jadi percuma kalau ada nasionalisme tetapi tidak ada humanisme. Kita mengagungkan kebangsaan tapi melupakan manusia itu percuma. Sama juga dengan Abdurrahman Wahid itu kan bilang bahwa ya di atas politik ya
Politik itu ya biasalah, itu kan makhluk manusia sebagai makhluk politik. Tetapi yang lebih penting menurut Gus Dur itu adalah kemanusiaan atau humanisme. Jadi diletakkan di prinsip itu di atas kebangsaan, tetapi dia di bawah ketuhanan. Ya. Nah, ada juga orang yang itu ateis, ya, ateis ya. Agama saya adalah humanisme, ya. Jadi ngomong begitu ya. Ini yang di Indonesia jadi masalah. Kalau kita bersandar pada Pancasila itu tidak boleh mengatakan agama saya humanisme. Ya, jadi artinya orang Indonesia harus bertuhan sesuai sila ke-1, dan itu memang kodrat ya. Kalau kita yakin, karena kalau soal ketuhanan itu kan masalah keyakinan, bukan sekedar ilmu. Itu sudah Tuhan itu masuk akal tapi di luar akal. Ya. Agama yang terkait dengan sila 1, sila ketuhanan itu kan prinsipnya punya spirit humanisme, cinta kasih. Ya. Agama Katolik dan Protestan mengajarkan cinta kasih terhadap sesama. Islam juga begitu. Islam itu juga mengajarkan, Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat, ya, membawa cinta kasih, membawa berkah bagi alam semesta termasuk manusia. Jadi memanusiakan manusia itu ajaran agama itu sangat universal. Agama apapun itu akan menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan kemudian kalau itu kita daratkan pada hubungan manusia dengan manusia atau akhlak, ya, budi pekerti manusia itu kan ya cinta kasih, itu menghargai manusia yang lain. Ya, kalau zaman dulu itu diibaratkan, kalau dalam bahasa Jawa itu tepo seliro ya. Tepo seliro itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya istilahnya self reflection ya, refleksi diri gitu. Jadi contohnya itu kalau orang itu kalau mencubit, kalau dicubit itu sakit, ya jangan mencubit orang lain, kan begitu. Kalau orang itu diganggu itu merasa tidak nyaman, ya jangan mengganggu orang lain. Jadi lalu ada konsep ya, manusia itu jangan individualis, jangan memikir dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain. Nah itu prinsip dasarnya, dan Anda bisa menelusuri lebih jauh begitu. Nanti kita akan uraikan pada bagian kedua bagaimana kita menempatkan humanisme itu dalam kerangka universalisme dan internasionalisme. Nah, poin penting yang kita kita tekankan pada prinsip humanisme itu yang pertama adalah hak asasi manusia. Manusia itu punya kodrat yang sama gitu. Dan ini berkaitan dengan ini ya, manusia itu berhak untuk hidup, ya, berhak untuk penghidupan yang layak, berhak mencapai atau istilahnya human achievement atau pencapaian manusia gitu. Lalu HAM itu yaitu universal, kan ada deklarasi human right itu ya. Nanti saya akan sampaikan, ada tulisan ringan lah, tulisan orang ya, yang saya kira menambah referensi kalian ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia itu. Kita juga mengenal dalam konstitusi itu juga ada hak asasi manusia, dan pada praktek memang ada perdebatan ya antara hak asasi manusia universal dengan hak asasi manusia partikular ya. Kalau universal itu ya umum, universal ya. Universal itu artinya ya setiap manusia di muka bumi itu punya hak yang sama. Entah itu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Tetapi memang berbicara mengenai hak asasi manusia itu kompleks sekali.
Dan karena itu ini tadi ada perdebatan yang universal lalu yang partikular ya. Partikular itu disesuaikan dengan kebiasaan dengan budaya setiap negara bangsa. Dan itu di Indonesia menjadi praktek menjadi perdebatan dan praktek yang luar biasa. Contohnya misalnya begini ya. Soal orang itu beragama. Kalau menurut hak asasi manusia universal, orang ateis, orang tidak beragama itu, ya orang tidak beragama itu boleh itu ya itu HAM universal. Gitu. Kalau di Indonesia itu nggak bisa, gitu ya. Orang harus beragama. Jadi kalau kita punya KTP itu agamanya harus diisi gitu. Kalau orang Barat kan nggak ada itu. Orang Barat itu kalau ID card itu nggak ada. Agama itu dianggap sebagai wilayah yang sangat privat, itu pilihan setiap manusia gitu. Kita nggak bisa. Jadi oleh karena itu kalau orang mengaku ateis begitu ya di Indonesia pasti akan dihajar gitu. Itu namanya partikular. Demikian juga dengan LGBT ya. Apa LGBT itu saya kira kalian tahu gitu. Jadi itu kan diperjuangkan ya. Jadi perkawinan sesama jenis homoseksual itu dianggap universal. Ada manusia yang seperti itu begitu ya. Jadi artinya ada manusia yang tidak melulu laki-laki, tidak melulu perempuan. Ada juga orang itu yang mencintai sesama jenis, itu dianggap sebagai hak asasi gitu. Itu ya dianggap universal gitu. Tapi di Indonesia tidak bisa. Ya, tidak bisa. Itu namanya partikular. Demikian juga dengan hukuman mati ya. Nanti di tulisan itu akan saya sampaikan. Jadi kita itu punya KUHP yang bisa memberikan hukuman mati begitu banyak. Itu menurut perspektif hak asasi manusia universal itu dianggap melanggar hak asasi ini ya. Hak asasi manusia melanggar HAM universal. Tapi kita di dalam negara bangsa punya keyakinan bahwa negara itu juga penting gitu ya. Jadi negara itu juga bisa istilahnya mematikan orang gitu. Kalau orang itu melakukan pelanggaran yang berat. Ya. Jadi ini perdebatan yang terus-menerus dan saya ingin mengatakan begini bahwa hak asasi manusia universal ini kan itu kan sebenarnya dunia barat. Terus yang partikular itu dunia timur dan pada prakteknya HAM universal itu digunakan sebagai senjata bagi orang-orang barat itu untuk semacam menundukkan, memberikan campur tangan, intervensi kepada dunia timur. Itulah yang kemudian dalam literatur sering disebut sebagai orientalisme ya. Orientalisme itu artinya orang barat memandang timur. Orang timur itu tidak beradab gitu. Supaya beradab ya memakai standar barat gitu. Dan pada akhirnya ya ini terombang-ambing karena kalau pakai HAM universal itu tidak dipakai di dunia timur maka itu bisa punya implikasi terhadap yang lain, entah itu pergaulan ekonomi lah terutama gitu. Jadi ini HAM ini memang sangat sangat absurd dan banyak pejuang hak asasi manusia itu di Indonesia itu mereka lebih banyak menggunakan standar hak asasi manusia universal. Jadi mereka tidak istilahnya kritis bahkan nanti terhadap hak asasi manusia dalam pengertian partikular ya. Partikular itu sesuatu yang khas, yang lokal di setiap negara bangsa. Itu hak asasi manusia. Anda bisa mencari ya, saya membukakan pintu saja, Anda bisa mencari lebih jauh itu. Lebih literaturnya saya kira banyak sekali ya. Kemudian setelah hak asasi manusia itu kita turunkan ke negara bangsa itu ya. Negara bangsa itu lalu menjadi warga ya. Menjadi warga. Bukan manusia lagi tapi menjadi warga. Di konsep dasar saya sudah menyampaikan ya. Jadi ada manusia itu kan diturunkan kalau kita sudah berbangsa bernegara itu diturunkan menjadi rakyat ya.
rakyat itu pemilik pemerintah, yang membentuk pemerintah, yang memberikan mandat pada pemerintah gitu. Tapi pada titik ujung yang sempurna, ya, yang sempurna itu namanya warga. Pemerintah itu milik rakyat, negara itu milik warga. Hak-hak warga, hak termasuk asasi manusia tadi, itu banyak yang diturunkan menjadi hak warga negara. Misalnya memperoleh pendidikan yang layak, begitu, hak untuk hidup, bekerja, berusaha, kemudian memperoleh kesehatan, itu diatur sedemikian rupa menjadi hak warga negara. Ya. Pada intinya warga itu sebagai pribadi, ya, setiap orang itu dianggap sebagai pribadi yang utuh, ya, sekaligus sebagai pemilik absah atas negara, mempunyai hak dan kewajiban. Haknya banyak, ya. Sama juga dengan umat, ya. Umat itu makhluk Tuhan, itu punya hak yang luar biasa, ya. Kewajibannya lebih sedikit. Jadi artinya kan orang mengalami kerepotan karena akhirnya mengeluh pada Tuhan juga, berdoa pada Tuhan juga. Artinya kan ini menuntut hak, ya. Kalau kita berdoa itu kan artinya kita menuntut hak. Sama juga nanti dalam negara itu haknya banyak, kewajibannya sedikit, ya. Kewajibannya itu, ya, kalau kita berbangsa, ya, kemarin yang sudah saya sampaikan, menghormati bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mentaati aturan. Yang paling penting, ya, kewajiban membayar pajak. Tetapi ada juga orang Indonesia ini, warga ini yang sama sekali nggak bayar pajak. Kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya aset, nggak pernah bepergian, ya kan nggak bayar pajak juga gitu. Apalagi ini orang di pelosok, ya, di pelosok, bahkan entah di pelosok gunung atau orang yang banyak hidup di laut, itu kan tidak menjadi warga dalam pengertian yang utuh gitu. Sehingga kalau misalnya kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, itu lebih banyak diisi tentang kewajiban orang itu kepada negara. Karena negara itu dianggap sebagai segala-galanya. Ini kesalahan kita juga gitu. Artinya warga itu pemilik, ya. Hak dan kewajiban itu seimbang, tapi sebutannya hak dulu baru kewajiban. Nah, kita membentuk negara, termasuk negara Indonesia, itu memang untuk membahagiakan warga, memberikan kesempurnaan pada warga. Negara itu dibentuk untuk menciptakan law and order atau hukum dan ketertiban, ya, supaya manusia itu tidak menjadi binatang, begitu, tidak menjadi tidak menjadi setan, begitu, ya. Tetapi hak-haknya juga diberikan secara lebih baik, gitu, ya. Jadi itu prinsip pertamanya, begitu. Kemudian kewajiban yang kedua welfare, ya, kesejahteraan. Jadi negara itu memberikan pelayanan, perlindungan. Pelayanannya macam-macam. Perlindungannya, ya, ada berbagai bentuk perlindungan, baik perlindungan keamanan, ya, dari gangguan orang lain. Kemudian juga yang penting dari perlindungan adalah hak kesempatan, ya, untuk bekerja, untuk berusaha, gitu, meraih kesempatan, termasuk kalian misalnya bisa kuliah, gitu, itu menjadi bagian dari itu tadi, ya, dari pelayanan dan pelindungan dari negara. Nah, ini para mahasiswa kuliah pendidikan Pancasila, saya meneruskan rekaman sebelumnya, yaitu kemanusiaan. Kemarin secara garis besar saya mengatakan bahwa kemanusiaan itu mengandung 3 poin penting, yaitu humanisme, universalisme, dan internasionalisme. Poin penting di dalam humanisme, karena kita berbangsa dan bernegara, itu terletak pada prinsip hak asasi manusia dan
warga negara yang itu dilembagakan secara jelas di dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah juga mengalami amandemen. Silakan kalian bisa mempelajari ya, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga negara. Jadi artinya ini 2 poin ini kalau kita sudah berbangsa dan bernegara itu lalu oleh konstitusi ditegaskan diikat dengan konsep ini ya, negara hukum. Negara hukum ini adalah ini ya, adaptasi atau adopsi dari ciri khas Eropa Barat ya. Namanya Rechtsstaat kalau dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Jerman itu namanya Rechtsstaat. Jadi negara hukum ini ya, negara adalah hukum, hukum adalah negara. Ini mengilhami dari tradisi Romawi kuno ya. Dari Romawi kuno itu punya mitos, punya mitologi, ada ada Justisia, Dewi Keadilan ya. Dewi Keadilan itu tangan kanan memegang pedang dan tangan kiri itu memegang timbangan. Pedang itu artinya bukan simbol kekerasan kesewenang-wenangan, tetapi ini untuk menegakkan keadilan, terutama untuk memerangi atau membabat itu para penjahat, para kriminal yang merugikan orang lain, para kriminal yang melanggar hak-hak manusia, termasuk hak-hak warga. Dan pada tangan kiri kan ada pada timbangan ya. Jadi timbangan ini kan proses peradilan yang setimbang, yang adil gitu. Jadi artinya konsep negara hukum ini orientasinya adalah untuk melindungi kebebasan orang sekaligus juga menjamin keadilan. Keadilan ya bagi orang ya, bagi manusia tentu. Kebebasannya bagaimana? Ya orang itu bebas untuk hidup, bebas untuk bekerja, berusaha, bebas menjadi makmur, menjadi kaya, bebas mengekspresikan segalanya begitu. Termasuk bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, bebas dari kemelaratan tentu saja. Ya, jadi artinya negara hukum itu konsepsinya untuk melindungi kebebasan orang dan sekaligus mewujudkan keadilan. Keadilan bagi setiap orang. Jadi negara itu dibuat itu untuk menciptakan satu law and order, hukum dan ketertiban. Jadi ini untuk mengakhiri hukum rimba, karena kalau hukum rimba itu pada prinsipnya berarti siapa yang kuat itulah yang menang. Sama ketika misalnya kita lewat di perempatan jalan, itu ada traffic light atau ada lampu lalu lintas, itu adalah instrumen negara untuk menciptakan law and order. Jadi artinya kalau perempatan itu yang satu hijau lalu yang 3 itu merah tentu ya. Jadi yang hijau dikanalisasi, dia punya kebebasan menggunakan jalan, tetapi dia tidak bisa seenaknya sendiri lewat karena ada dari sisi yang lain, 3 sisi yang lain juga yang butuh lewat gitu. Sehingga ini kan perlu diatur. Anda bisa membayangkan kalau tanpa traffic light itu maka terjadi anarki ya, terjadi hukum rimba, siapa yang nekat, siapa yang kuat itulah yang akan dapat. Jadi negara mengakhiri itu law and order, jadi bukan order and law ya. Kalau order and law itu artinya ya tatanannya dulu baru kemudian hukum itu semata-mata digunakan untuk merawat tatanan ya. Jadi bukan hukum untuk melindungi kebebasan dan menciptakan keadilan, tetapi hukum itu digunakan untuk merawat tatanan. Jadi tatanan apa? Ya tatanan negara yang misalnya itu
sangat sentralistik, sangat terpusat gitu. Kemudian dia tidak mau berbagi pada daerah, atau tatanan yang otoriter yang tidak demokratis itu tatanan juga. Jadi ini kan rule of law gitu ya, atau kekuasaan hukum itu kan artinya ya setiap jenis kekuasaan itu didasarkan pada hukum. Jadi artinya bukan menggunakan hukum untuk berkuasa. Ya, jadi artinya ini poin penting ya. Jadi ini ada hukum itu untuk melindungi kebebasan ya, sekaligus untuk menciptakan keadilan. Jadi nanti kekuasaan itu akan dibatasi oleh hukum. Kalau tidak dibatasi, dia akan merampas kebebasan orang dan juga akan menghambat atau mengganggu terciptanya keadilan. Jadi itu prinsip kita di dalam negara hukum ya. Jadi lambangnya seperti itu, artinya hukum itu tidak hanya urusannya dengan pengadilan, kejaksaan ya, itu ya. Tetapi kan pada prinsipnya ada pembentukan hukum, ada pelaksanaan hukum, dan ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu ranah yudikatif ya, dan itu ada di tangan ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ya, ada pengadilan, ada kejaksaan, itu namanya penegak hukum. Tapi saya kira hukum itu yang paling penting adalah pembentukan ya. Pembentukan hukum itu disebut sebagai proses politik yang itu tadi memastikan bahwa hukum itu adalah untuk melindungi kebebasan dan sekaligus juga menciptakan keadilan. Dan dua poin ini menjadi prinsip bagi kemanusiaan. Jadi hukum itu digunakan untuk melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. Gitu. Jadi manusia itu tetap yang tertinggi, lalu hukum itu sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan manusia. Ya, jadi itu prinsip dasarnya yang disebut dengan Rechtsstaat atau negara hukum gitu, dan prinsip universal ya, kemanusiaan itu universal. Universal itu pertama ya, ini nanti ada dua hal ya, ada idealismenya tapi juga ada distorsinya. Distorsi itu kerusakan atau gangguan. Idealismenya itu apa? Itu idealisme itu ya sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang mau capai oleh prinsip ini gitu. Jadi konsep adil dan beradab itu ya itu sebenarnya universal, manusia di seluruh dunia, dan itu kita bisa melihat juga prinsip-prinsip yang akan ada di dalam ini ya, di intinya begini ya. Universal itu berlaku, humanisme itu berlaku untuk manusia seluruh dunia, seluruh muka bumi yang melampaui batas-batas negara bangsa. Universe ya, universe itu bumi ya, atau umum ya, berlaku umum bagi seluruh umat manusia, itu begitu. Nah, yang pertama idealismenya begini nih, kita bisa melihat di dalam bentar ya. Ini saya sambil membaca. Bentar. Lanjut ya, tadi sempat terputus. Jadi idealisme universal atau kemanusiaan universal itu bisa kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan, komitmen kemanusiaan terkandung di semua linia, terutama pada linia pertama dan alinea keempat ya, atau paragraf ya. Alinea itu sama dengan paragraf. Jadi kita memang penting untuk mempelajari Pancasila itu, dan maksud saya selain mempelajari Pancasila kita juga mempelajari konstitusi, karena itu konstitusi itu kan menjabarkan apa yang ada dalam Pancasila. Gitu.
Meskipun yang secara tersurat disebut adalah hak ya, kemerdekaan kolektif sebagai suatu bangsa, secara tersirat diakui pula bahwa dalam suasana kebangsaan yang bebas, hak-hak warga negara juga dimuliakan seperti dikemukakan oleh para peserta sidang BPU-PKI. Alinea pertama menegaskan komitmen bangsa Indonesia pada kemanusiaan universal dengan menekankan kemutlakan hak merdeka bagi segala bangsa dan implisit warga tanpa kecuali. Ya. Jadi manusia dan warga itu kata kunci ya. Jadi warga itu pemilik negara. Karena memiliki negara lalu punya hak dan kewajiban. Dan negara memastikan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban warga. Alinea kedua menekankan perjuangan nasional meraih kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri atau self-determination. Ini nanti spirit nasionalisme sila ketiga ini. Serta idealisasi kemanusiaan di alam kemerdekaan. Alinea ketiga mengembalikan derajat manusia pada fitrah kesetaraannya dalam berkat penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang mengendaki suasana kehidupan kebangsaan yang bebas. Dan oleh karena itu Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Kalau bahasa Inggrisnya atau dalam konstitusi Amerika itu Declaration of Independence ya. Jadi artinya memang konstitusi Amerika itu termasuk salah satu yang mengilhami para pendiri bangsa kita di dalam menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan sebenarnya kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, konsep negara hukum itu sebenarnya asalnya dari Eropa ya. Tetapi kalau kedaulatan rakyat, pemerintah yang berkedaulatan rakyat itu asal-usulnya dari tradisi Amerika atau sering disebut dengan Anglo-Saxon. Kalau di Eropa Barat itu namanya kontinental. Jadi kontinental itu negara hukum, negara yang sangat kuat begitu. Terus kemudian kalau di Amerika atau Anglo-Saxon itu nanti yang dipikirkan adalah hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kalau Eropa itu negara dan warga, maka Amerika itu rakyat dan pemerintah. Dan konstitusi kita itu berupaya untuk menyambung. Ya, karena bagaimanapun dalam konstitusi itu kita ada 100 kata negara dan 100 kata rakyat. Jadi kalau rakyat berhubungan dengan pemerintah, kalau negara berhubungan dengan warga. Ya. Alinea keempat mengandung dua hal penting ya. Alinea keempat pembukaan UUD 45 maksudnya. Pertama, membawa isu-isu kemanusiaan kepada tujuan negara dalam kerangka pemenuhan kebahagiaan dan hak kolektif maupun perseorangan dalam kehidupan nasional maupun internasional. Ya, jadi ada 4 tujuan itu ya. Melindungi tumpah darah, gitu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya, itu harus dibaca itu. Kalian harus membaca itu. Kemudian yang kedua ini implisit di makna di dalam alinea keempat itu adalah menjangkarkan isu-isu kemanusiaan pada dasar negara, khususnya dasar kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini menghubungkan isu-isu kemanusiaan itu dengan negara ya, dan ini sila kedua itu saya kira sudah jelas artinya konstitusi pembukaan itu ya, baik pembukaan maupun batang tubuh itu sangat kaya dengan dimensi kemanusiaan untuk menjabarkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembukaan konstitusi tampak jelas bahwa para pendiri bangsa mempunyai argumen kuat bukan hanya untuk berdirinya suatu bangsa
melainkan juga hidup dan beroperasinya sebuah organisme bernama negara. Argumen pertama menegaskan bahwa kolonialisme adalah penindasan atas manusia dan atas bangsa. Jadi menindas manusia sekaligus menindas bangsa. Kolonialisme merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenyataan bahwa manusia adalah fana di hadapan Tuhan yang mutlak. Argumen kedua adalah argumen self-determination, menentukan nasib hidup sendiri ya. Jadi ini self-determination ini lawan dari alien domination ya, dominasi alien ya. Alien itu ya makhluk asing gitu ya. Kolonial itu makhluk asing yang menyeramkan, yang menakutkan gitu. Argumen ini menjadi fondasi dari pelindungan hak dasar yang kemudian dikenal sebagai asasi manusia, seperti yang diakomodasi secara bertahap dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa, International Labour Organization, dan kemudian juga Piagam Atlantik. Kemudian juga semuanya tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada 26 Juni 1945, 4 hari setelah penandatanganan Piagam Jakarta. Jadi ini bersamaan ya, pembentukan Indonesia itu sama dengan beriringan dengan pembentukan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Tadi sudah saya sampaikan mengenai Reichstag, itu kerangka. Jadi tadi saya bilang bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab itu dimasukkan dalam organisme bernama negara itu. Artinya dia dilandasi, dilembagakan dengan konsep negara hukum ya. Oke. Nah, ini idealismenya ya, idealismenya begitu. Kemudian ada juga distorsi ya. Distorsi itu penyimpangan. Ini konsep universal, konsep beradab gitu. Dan ini karena kolonialisme itu lalu orang itu mengklaim bahwa Barat itu, Eropa, Amerika itu punya peradaban yang lebih dibandingkan dengan dunia timur. Jadi artinya kalau kita ngomong Barat itu ngomong peradaban ya, ngomong peradaban itu mau tidak mau itu bias Barat. Dengan konsep kemajuan, dengan konsep westernisasi, dengan konsep modernisasi, itu artinya kalau kita ngomong peradaban maka itu kiblatnya lalu Barat gitu ya. Nah, persoalannya bagaimana kita menyikapi seperti itu begitu. Termasuk generasi sekarang itu bagaimana kita menyikapinya. Kan ada sebuah olok-olok begini ya. Kalau yang datang dari lokal, ya lokal itu ya desa, ya adat gitu. Itu disebut tahayul, disebut mitos. Tahayul tahu ya kalian ya, tahayul ya. Jadi artinya ini kolot, kuno, kaleng, ketinggalan zaman, jadul, terus apa lagi ya? Ya goblok gitu ya, bodoh. Pokoknya yang dari lokal itu ya termasuk daerah-daerah kita ya. Itu lokal namanya, itu dianggap jelek lah. Sebaliknya yang datang dari padang pasir gitu ya. Padang pasir itu tahu ya kalian ya. Itu tempat lahirnya agama-agama itu loh. Itu dianggap suci, bersih, suci gitu, tanpa dosa. Gitu. Ya. Jadi ini keyakinannya seperti itu. Jadi artinya kalau apapun yang datang dari sana itu lebih ini ya. Makanan pun lebih suci gitu. Jadi dulu ada satu mitologi ya. Dulu Sultan Agung itu Raja Mataram. Dulu ada mitosnya begitu ya, Sultan Agung itu kalau sholat Jumat itu di Mekah. Jadi beliau karena waktu di sana kan lebih
lebih terlambat daripada kita. Jadi kalau Sultan Agung pagi itu berangkat itu pagi juga sudah nyampe sana gitu. Jadi ini mitologi, jadi ini punya kekuatan supranatural sehingga sangat cepat itu. Nah, suatu ketika Sultan Agung itu ketemu dengan orang yang mencari rumput di sana. Lalu bertanya, kok seperti orang Jawa gitu. Tetapi Sultan Agung kan pakai pakaian biasa, bukan pakai pakaian kebesaran raja. Lalu bertanya Sultan Agung, Kisanak, sampean Anda dari Jawa ya? Iya Kisanak. Anda itu siapa? Gitu. Sultan Agung bertanya, Kisanak, saya adalah pekatik. Pekatik itu orang yang profesi yang merawat kuda, yang mencari rumput, memberi makan, merawat kuda itu namanya pekatik ya. Ya. Saya pekatik Sultan Agung di Mataram. Gitu ya. Padahal dia itu sedang berhadapan dengan Sultan Agung. Gitu. Tapi kan sebagai pekatik kan dia nggak pernah lihat wajah Sultan Agung itu seperti apa, wajah raja itu seperti apa, kan nggak pernah lihat. Dan pada zaman itu kan nggak ada media sosial, nggak ada foto gitu ya, jadi nggak ngerti juga gitu ya. Dan lalu Sultan Agung bertanya lagi, lu kenapa sampean itu kok sampai mencari rumput aja di tanah suci gitu. Mohon maaf, kenapa sampean itu sampai mencari rumput aja di Mekah gitu. Lalu pekatik itu mengatakan begini, Kisanak ini kalau rumput di sini itu ya, rumput di sini itu lebih suci daripada rumput di tanah Jawa ya. Jadi itu cerita itu narasi. Jadi ternyata pekatik itu ya orang sakti juga. Dia sampai mencari rumput aja di Mekah atau di Arab itu satu kejadian yang luar biasa. Jadi ini mitologi ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak tahu ya. Karena dulu sering kita dengar cerita banyak orang sakti lah. Jadi satu kedipan mata itu orang sudah bisa sampai dari Jogja ke Mekah misalnya. Jadi dulu banyak diceritakan begitu ya, orang-orang hebat itu kalau jumatannya di Mekah padahal cuma sebentar aja, gitu loh, lalu pulang lagi. Jadi ini artinya yang dari padang pasir itu tadi itu suci, dan sekarang pun juga orang menganggapnya begitu. Dan orang Indonesia, terutama orang Muslim itu terlalu berkiblat pada padang pasir itu. Jadi membenci Barat gitu ya. Ini kan yang saya katakan, ini kan kelompok religius ya. Kelompok religius itu menganggap bahwa padang pasir itu suci, lalu mereka itu sebaliknya anti pada Barat itu. Padahal orang Arab itu ya menganggap remeh. Orang Indonesia itu dianggap orang nomor sekian gitu. Orang nomor satu di mata orang Arab itu ya orang Amerika sama orang Barat itulah, orang Inggris itu. Bagaimanapun Inggris itu kan yang menolong kemerdekaan Arab Saudi. Ya, ini ironis ini. Jadi orang-orang yang disebut aliran padang pasir, gurun pasir itu ya suka sama Arab gitu. Pokoknya kalau Arab itu hebat lah gitu. Suci gitu. Barat itu kafir, jelek gitu. Tapi padahal yang dipuja-puja orang Arab itu menyembah itu tadi. Mohon maaf, menyembah dalam tanda petik ya. Memuja orang Barat. Memuja orang kafir itu. Jadi negara-negara di Jazirah Arab itu tanpa peran Inggris, Amerika itu tidak mewah segitu. Ya.
tidak semaju sebegitu. Meskipun negara-negara Amerika dan Inggris itu ya mereka memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dari tanah Arab, terutama dari minyak itu ya. Nah ini yang tadi lokal itu tahayul, yang dari gurun pasir itu suci, kemudian yang datang dari barat itu canggih, modern begitu. Apalagi ya, milenial, pokoknya canggih lah, modern, baru gitu. Jadi ini pola yang terus-menerus berlawanan, dan Nusantara Republik Indonesia itu tidak luput dari pengaruh di antara tiga itu. Dan tentu kita perlu menyikapi. Soekarno sudah mengajarkan bahwa kita bisa silakan menjadi Islam tapi tidak harus menjadi orang Arab, menjadi orang Nasrani tanpa harus menjadi orang Barat. Jadi tetap jadilah jati diri kita. Sama dengan Kaisar Jepang ya pada waktu restorasi Meiji. Anda bisa melihat film The Last Samurai ya pada tahun itu, film tahun 2003 kalau tidak salah ya, dibintangi oleh Tom Cruise. Di akhir cerita itu seorang kaisar mengatakan bahwa kita bisa menjadi modern tanpa tanpa melupakan jati diri kita. Dan kita bisa punya rel kereta, bisa memakai pakaian orang barat, tetapi kita tidak boleh lupa siapa jati diri kita. Itu namanya yang kemudian kita sebut dengan kosmopolitanisme. Jadi kita perlu berpikir universal. Universal itu ya kita maknai pelajaran dari Arab kita ambil, pelajaran dari Barat kita ambil, tetapi yang dari lokal tidak kita lupakan, tidak kita abaikan. Sebagai contoh yang dari Arab itu konsep adil, konsep musyawarah, konsep masyarakat, dan konsep rakyat itu datang dari sana. Ya. Kemudian kalau dari Barat ya ada nation, ada demokrasi, dan banyak ya, termasuk people ya. Kalau kita berbicara tentang tentang people, tentang warga, tentang pemerintah, tentang negara, itu berasal dari Barat gitu. Dan itu diramu. Jadi ini satu idealisme. Seperti Soekarno itu dia dialektis ya. Dialektis itu artinya berpikir, ya kalau orang lain mengatakan Soekarno itu sinkretis. Sinkretis itu menggabungkan dari banyak unsur yang berbeda ya. Tapi Soekarno sendiri dia memikirkan dialektis ya. Dialektis itu artinya ada merupakan sintesis ya dari berbagai pemikiran kritis. Misalnya begini, dia belajar Marx, belajar Karl Marx, tapi tidak menjadi Marxis, ya. Tetapi pemikiran-pemikirannya itu mengandung Marx, tapi tidak sepenuhnya Marx. Contohnya ya, ketika dia bertemu dengan Marhain, petani gurem di Jawa Barat, ya. Lalu dia kembangkan ini Marhain ini orang petani gurem, tapi dia tidak menjadi proletar seperti yang dibayangkan oleh Marx gitu. Karena itu Soekarno mengembangkan Marhainisme. Ya. Marhainisme itu dialektika ya, nilai lokalnya ada, baratnya ada, Arabnya atau padang pasirnya juga ada gitu. Jadi itu beberapa prinsip universal, dan distorsinya nanti ya kayak tadi ya, ada yang secara sepihak memikirkan yang dari padang pasir itu suci gitu, lalu menganggap yang lokal itu tahayul gitu. Nanti sama juga yang mendewakan Barat gitu. Dan artinya kalau kita ngomong peradaban itu lalu kiblatnya ya Barat, apa-apa Barat gitu.
Jadi kalau kita ngomong modernitas, modern ya barat. Ya, ini nanti distorsinya begitu dan ini sekarang menjadi gejala, ya, menjadi gejala. Padahal Soekarno sebagai bapak bangsa tidak begitu. Ilmu pengetahuan ya apa-apa kalau itu konsepnya dari barat itu lebih hebat, lebih canggih. Kemudian kalau yang dari lokal itu ya itu tahayul, kuno, jadul gitu. Ya sama juga ketika orang-orang seperti saya membela desa, memuliakan desa. Saya banyak mengangkat pengetahuan-pengetahuan lokal. Itu saya bertemu dengan orang-orang di Jakarta yang gelarnya tinggi dan banyak itu desa itu dianggap jadul, kolot. Lalu mereka berpikir tentang desa yang modern ya, misalnya smart village, digital village. Lalu saya katakan kembali bahwa smart village itu ya itu merek dagang aja, itu jualan Anda aja gitu. Anda itu kan mau mencari keuntungan dari jualan itu gitu ya. Jadi artinya ini distorsinya ada di situ dan itu banyak sekali. Nanti dalam studi komunikasi, dalam studi pembangunan sosial yang namanya merek-merek dagang dari barat itu sangat banyak. Komunikasi ya menyukai digital, smart itu. Padahal menurut saya ya itu merek dagang tadi yang bias barat. Jadi kemajuannya itu ukurannya dari barat. Bukan kemajuan dalam pengertian bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu. Jadi bukan membangkitkan spirit atau kekuatan yang kita miliki secara lokal, tetapi kita mengimpor atau mengadaptasi apa yang sudah ada di barat. Ya. Itu saya kira Anda akan banyak menemukan di dalam studi komunikasi. Demikian juga dalam studi pembangunan sosial. Gitu ya. Saya banyak melakukan kritik terhadap pembangunan dan kalian saya kira bisa juga melihat channel saya Sutoro Eko, di sana ada banyak ya kritik saya terhadap smart village, terhadap developmentalisme atau terhadap pembangunan itu sangat relevan dengan ketika kita berbicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi artinya ketika universal yang mengalami distorsi yang serba barat itu, maka dia justru maksudnya dia mengutamakan beradab tadi ya, karena kalau orang yang di timur itu atau di lokal itu dianggap biadab, lalu yang barat itu dianggap beradab, maka distorsinya adalah gangguan terhadap keadilan ya. Jadi artinya keadilan yang universal, tapi universal itu lalu bias barat, maka justru hasilnya adalah ketidakadilan bagi manusia. Ya. Jadi ini distorsinya ada di situ dan ini perkara keadilan sosial kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan bukan sekedar hubungan satu orang dengan orang yang lain dengan kata orang Jawa tepo sliro gitu. Bahasa Indonesianya apa ya tepo sliro itu. Sebagai intinya itu saling menghormati dan jangan merugikan. Ya itu memang hakikat dasarnya begitu. Tetapi ketika kita letakkan sila kedua dalam pergaulan internasional, maka kita menemukan banyak distorsi yang tadi ya. Terutama baratisme, westernisme itu pembaratan atau modernisme yang bias pada pada barat gitu ya. Jadi apapun nanti kita ngomong tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, semuanya itu bias barat. Kita juga bisa melihat bias yang lain ya, misalnya begini. Orang Indonesia itu memuji warisan teknologi Belanda, kolonial Belanda. Membangun drainase, gedung, rel kereta,
Pokoknya bangunan-bangunan itulah, dan itu awet sekali, termasuk drainase yang ada di kota Jogja itu, termasuk di bawah Jalan Malioboro itu ada drainase saluran air yang itu dulu dibangun oleh Belanda. Sampai sekarang itu masih kokoh, masih kuat itu. Sebaliknya kita itu sering menentang, melawan warisan Belanda dalam pengertian hukumnya, institusinya, begitu. Ya, itu kan kita lawan. Jadi kita sering mengatakan bahwa ini hukum warisan kolonial misalnya. Ini institusi pemerintahan kolonial misalnya. Jadi itu ya. Jadi itu orang Indonesia begitu. Tetapi yang dilakukan setelah mengkritik itu sebaliknya. Artinya orang Indonesia itu tidak mewarisi membangun teknologi yang kuat, gitu, infrastruktur yang kuat seperti yang dilakukan Belanda. Gitu. Jadi infrastruktur kita gampang yang rusak, gitu. Apalagi jalan-jalan darat yang itu dianggap tidak penting di pelosok itu banyak rusaknya. Kemudian juga soal air ya. Itu kan di mana-mana banjir ini, meluap dan sebagainya. Itu kan artinya apalagi di Jakarta itu artinya ya kita itu tidak meniru dalam hal teknologi terhadap Belanda. Warisan teknologi infrastruktur itu kita tidak tiru, tapi yang kita kritik justru yang kita tiru. Banyak sekali ya. Ya hukumnya kita kritik tapi malah justru dipakai gitu. Kemudian administrasinya juga begitu ya. Termasuk ilmu ilmu yang terkait dengan hukum pemerintahan negara itu serba kolonial Belanda. Termasuk sampai hari ini begitu. Padahal kita sering jadi artinya yang mau saya katakan ini bertentangan dengan prinsip tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bukan dengan universalisme. Kalau universalisme itu artinya ya tadi yang warisan teknologi itu kita tiru dengan baik, lalu kita mengerjakan infrastruktur itu dengan baik dan seksama, lalu yang warisan institusi, warisan kebijakan yang bertentangan dengan kemanusiaan itu harus dibabat, harus dihabisi. Tetapi kita justru sebaliknya, itu namanya paradoks ya. Jadi luar biasa itu yang terjadi. Kita udah berapa menit ya ini ya. Jadi itu secara prinsip. Jadi saya menyampaikan itu dulu dari aspek universalisme, nanti akan saya susul pada ketiga itu soal internasionalisme ya. Jadi tadi yang namanya humanisme universal itu kita harus cermat betul. Kata kuncinya sebenarnya ya tadi kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu artinya yang universal itu kita daratkan, kita kontekstualisasikan, ya kita sesuaikan. Termasuk tadi, yang hebat-hebat itu yang konstruksi infrastruktur kita tiru dong, gitu ya. Tapi yang tidak relevan ya jangan ditiru gitu. Kemudian yang lokal itu kita hadirkan, kita representasikan. Saya pernah menggagas ini ya, di komunikasi itu namanya komunikasi Nusantara. Saya memperoleh ilham dari pengalaman Yori Antar yang kemudian dia disebut sebagai pendekar arsitektur Nusantara. Nah, saya mendorong ini di komunikasi menjadi komunikasi Nusantara, tetapi sepertinya tidak memperoleh respon yang positif dari komunitas epistemik ilmu komunikasi. Jadi yang lokal itu kita hadirkan, pengetahuan lokal ya, tradisi lokal itu kita hadirkan mendunia ya, kayak Yori Antar itu pertama dia menghadirkan rumah adat di Wairebo di Flores ya. Lalu kemudian orang di seluruh dunia datang ke sana.
kemudian disusul dengan adat-adat yang lain begitu. Jadi maksud saya komunikasi Nusantara itu ada banyak ya, baik itu media atau proses atau cara kita berkomunikasi, berbagai alat-alat komunikasi secara lokal itu ya, itu kita hadirkan. Intinya pandangannya tidak modernis. Kalau modernis kan seperti alat-alat lokal itu dianggap sebagai jadul atau kuno gitu. Nah, apa yang saya sebut dengan kosmopolitanisme itu yang global kita daratkan, yang lokal kita hadirkan. Artinya apa? Artinya ya bentuk-bentuk komunikasi, proses komunikasi termasuk budaya itu kita hadirkan dengan media modern itu begitu ya. Jadi artinya ya media modern, digital dan sebagainya itu jangan dijadikan sebagai ideologi. Jangan dijadikan mereka sebagai tulang punggung, tetapi sebagai supporting system atau sebagai sistem pendukung untuk menghadirkan kekuatan, tradisi, pengetahuan, kebudayaan lokal. Gitu ya. Itu kita hadirkan ke dunia yang lebih luas. Itu namanya kosmopolitanisme. Ya. Jadi artinya nanti akan menuju pada dimensi yang ketiga namanya internasionalisme. Tetapi bagaimana kita menyikapi universalisme itu ya. Artinya universalisme itu jangan sampai kita itu, pertama jangan sampai kita itu distorsi atau bias barat atau bias Arab gitu. Lalu kita melecehkan yang lokal begitu. Yang kedua kita harus kosmopolitan ya. Artinya yang lokal itu hadirkan, kemudian yang universal itu kita daratkan. Ini sama dengan spirit. Kalau kita berbicara desa, desa itu ada spirit desa maju gitu ya. Desa maju. Maju itu bukan berarti barat, maju itu bukan berarti kota, bukan. Tetapi kita harus menjadi modern tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Jadi itu namanya spirit kosmopolitanisme, bagaimana kita mencari dialektika ya, atau menemukan jalan tengah di antara perbedaan antara universalisme dengan partikularisme atau antara universalisme dengan lokalisme. Nah ini spirit atau nilai yang berbicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab pada dimensi yang kedua yaitu universalisme. Nanti berikutnya akan saya sambung ke dimensi yang ketiga bernama internasionalisme. Demikian. Para mahasiswa kuliah pendidikan Pancasila, ini saya menyampaikan materi yang ketiga berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dimensi internasionalisme. Yang pertama saya sudah berbicara humanisme, kemudian yang kedua universalisme, lalu yang ketiga adalah internasionalisme. Internasionalisme itu sering disamakan dengan peri kemanusiaan. Jadi sebenarnya peri kemanusiaan itu ya humanisme itu. Jadi ini berada di antara tengah-tengah ya, antara antara ketuhanan dengan kebangsaan. Jadi kita menghargai manusia yang beyond atau melampaui bangsa. Ya, artinya manusia secara universal di seluruh muka bumi atau di dunia. Saya akan kutip beberapa pandangan para pendiri bangsa. Ya, jadi ini ada beberapa. Pertama Soekarno dulu ya. Dari Soekarno beliau mengatakan begini. Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit. Ia bukanlah nasionalisme yang timbul dari kesombongan bangsa belaka. Ia adalah nasionalisme yang lebar, nasionalisme yang timbul dari pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat. Ia bukanlah jinggo nasionalisme atau chauvinisme dan bukanlah suatu kopi dari atau tiruan dari nasionalisme barat. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu wahyu dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bukti. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang di dalam kelembagaan dan keleluasaannya
tempat cinta pada lain-lain bangsa, seperti lebar dan luasnya udara yang memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya, segala hal yang hidup. Ya, ini pandangan Soekarno begitu ya. Jadi berbeda dengan nasionalisme ini, chauvinisme ya, yang sering identik dengan Jerman. Uber alles, merasa sebagai bangsa yang paling top gitu ya, atau bangsa yang menutup dirinya sendiri seperti negeri tirai bambu Cina, atau Jinggo nasionalisme ya. Jinggo nasionalisme ini kan sebenarnya ekspansionis, ekspansi kayak model Amerika itu ya. Artinya mereka tidak lagi melihat ke dalam, tapi keluarnya itu bagaimana menundukkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Artinya bukan bersahabat dengan adil dan beradab, tetapi itu ekspansi, pengen menundukkan. Itu makna yang saya tafsirkan, dan Soekarno juga menegaskan begini bahwa nasionalisme dan internasionalisme itu saling mengandaikan. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi nasionalisme kebangsaan itu sebagai landasan, dan kemudian dinamikanya, taman sarinya itu terletak pada dunia internasional gitu. Itu dari Soekarno. Kemudian berikutnya sebentar saya buka lagi. Ya, ini dari ini dulu. Ini literaturnya bolak-balik sih. Bentar. Dari Rajiman Widyadiningrat, tapi saya cari dulu nih. Ya, ini ya dari Ketua BPUPK ya, Rajiman Widyadiningrat. Beliau mengatakan begini, berhubung dengan musuh kita di dalam kita sendiri, kita harus membangunkan sifat bangsa kita yang asli, agar kita mendapat hati dan hasrat yang teguh lagi kokoh untuk mempersatu padukan penduduk dan bangsa Indonesia, dengan mengingat dengan perkataan asing bewus dan self-bewus bahwa kita harus melenyapkan kepentingan diri sendiri dengan jalan senantiasa meneropong diri pribadi, sehingga kita akan membangun sifat kita tolong menolong dan gotong royong yang semurni-murninya. Sudah semestinya lah bahwa Indonesia merdeka yang dibentuk dengan dasar sebagai yang tersebut tadi mendapat tempat yang selayaknya di dalam lingkungan kekeluargaan Asia Timur Raya, pun dapat menyumbangkan bantuan yang kuat dan murni di dalam penghidupan bersama di lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya. Oleh karenanya, maka akan timbullah dengan sendirinya perdamaian seluruh kemanusiaan yang kekal abadi, persendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar hako jiu gitu ya. Jadi ini artinya sama, tidak individualisme, tidak chauvinisme sebagai bangsa yang chauvinis itu, atau egois ya, tidak boleh egois. Termasuk tolong menolong, gotong royong itu menjadi dasar kebangsaan kita. Gotong royong itu artinya anti individualisme dan anti chauvinisme. Ini bisa bekerja pada level yang sangat individual, entah di kampung atau di komunitas, tapi juga di dunia global.
Jadi solidaritas antar bangsa itu menjadi sangat penting di sini. Kemudian yang ketiga ini Ki Hajar Dewantara, ya. Ini Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau mengatakan begini, Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaan dengan dasar perkemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan yang seluas-luasnya, pula dalam arti kenegaraan pada khususnya. Jadi secara internal dan eksternal, ya, internal itu di dalam kita sendiri, sesama rakyat, di dalam negara bangsa Indonesia, dan tentu antar bangsa di muka bumi ini, ya. Jadi ini kata beradab itu penting, ya. Jadi saling menghormati, mencintai gitu. Itu kan prinsip-prinsip kemanusiaan itu dimanapun tempat, baik itu di komunitas kecil maupun komunitas yang global. Kemudian Bung Hatta, ya, Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Ke dalam itu menjadi pedoman negara untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, hak dasar manusia dengan menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara eksternal atau keluar, Pancasila menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu gagasan-gagasan yang berkembang dari para pendiri bangsa yang kemudian juga dituangkan entah itu pada sila kedua maupun di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun batang tubuhnya. Gitu, ya. Ini artinya sekali lagi ini internasionalisme ini sama dengan humanisme, sama dengan peri kemanusiaan yang melampaui kebangsaan yang sempit, kebangsaan yang kita dasarkan pada prinsip tadi, ya, pada prinsip gotong royong dan solidaritas antar bangsa. Dan penting juga untuk disampaikan mengapa kita mengambil posisi seperti itu. Ya tentu ada alasan yang politik, kita pada waktu ini kan bangsa yang masih baru merdeka, masih lemah. Saya kira juga membutuhkan dukungan dunia internasional bagaimanapun. Sebuah negara itu membutuhkan satu syarat, ya, pengakuan dunia internasional. Kalau kita itu menutup diri gitu, ya susah untuk memperoleh dukungan internasional. Dan yang jauh lebih penting bahwa Nusantara sebagai cikal bakal Indonesia itu secara historis ya merupakan tempat yang terbuka dan membuka diri. Jadi artinya internasionalisme itu sama dengan globalisasi. Globalisasi itu artinya terbuka dengan masuknya dunia lain, bangsa-bangsa lain. Dan di sisi lain juga membuka diri berorientasi keluar. Jadi tidak berorientasi ke dalam semata, tapi juga berorientasi keluar, antara lain juga untuk mewujudkan perdamaian abadi gitu, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, secara historis Nusantara itu ya terbentuk melalui interaksi berbagai bangsa di dunia. Sebelum ada Cina, Arab, Barat itu kan Nusantara ini dipengaruhi oleh Austronesia atau Proto Melayu atau Melayu kuno, ya. Yang ini antara lain ini ya, bangsa-bangsa di Pasifik Utara, ya. Kan di sana ada Polinesia, ada Austronesia gitu. Kalau yang
yang satu itu mempengaruhi saudara-saudara kita di Papua, kemudian yang Austronesia itu membentuk ini ya kebangsaan atau suku bangsa Melayu gitu. Baik itu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian juga Sulawesi, Nusa Tenggara gitu. Bahkan ketika saya berbicara tentang desa itu juga dipengaruhi oleh Austronesia. Jadi sebelum kita mengenal desa pada hari ini, dulu pada zaman sebelum Masehi dan itu sampai pada abad ke-10 itu kita mengenal Wanua. Wanua itu ya self-governing community atau komunitas yang memerintah diri, semacam desa ini yang ada di seluruh Nusantara. Baik itu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Bali juga ini ya, juga di Sulawesi, dan bahkan sampai sekarang kata Wanua itu masih tetap dipakai di Sulawesi Utara, terutama di tanah Minahasa. Kalian bisa melihat video saya juga yang di channel Sutoro Eko dengan tema dari Wanua ke desa ya, dari Wanua menjadi desa gitu. Dan kita pada masa Masehi itu tanah Nusantara itu begitu terbuka ya. Selain kelak di kemudian hari ada penjajahan itu, tetapi yang namanya persahabatan global itu sudah dibangun. Ada pengaruh ya, terutama dari Cina gitu, dari Arab berdagang gitu ya. Kemudian ini ya istilahnya ada jaringan Asia ya, Cina, Arab, India. Itu sudah lama berlangsung melalui proses perdagangan, dan perdagangan itu dibangun dengan prinsip persahabatan dan persaudaraan. Tradisi kita, entah itu tradisi pertanian juga dipengaruhi oleh jaringan internasional atau jaringan Asia itu. Entah itu jagung, kemudian kalau kopi itu belakangan setelah kolonial masuk gitu. Demikian juga dengan barang-barang yang lain ya. Ini persahabatan ini ya membentuk perdagangan, juga membentuk budaya gitu. Termasuk India itu yang kemudian punya pengaruh besar membentuk kerajaan-kerajaan kecil mulai dari Kutai, kemudian Tarumanegara, Mataram kuno, Majapahit dan seterusnya. Baru kemudian masuknya Islam itu membentuk ada kerajaan di Samudra Pasai, Demak, kemudian Mataram dan seterusnya. Termasuk Banten juga ya. Nah, artinya ini masing-masing ini istilahnya membawa kemajuan. Jadi kemajuan sama peradaban ini kan hampir sama. Artinya orang yang sebelumnya tidak berpakaian lalu berpakaian, yang sebelumnya itu menganut punya banyak Tuhan lalu menganut satu Tuhan, monoteisme gitu ya. Nah ini bagian dari globalisasi, artinya ya bangsa Nusantara, bangsa Indonesia ini juga dibentuk oleh globalisasi yang sudah berjalan lama. Nah, namun kemudian sejak kolonialisme itu sudah berbeda lagi. Pengaruhnya kolonialisme ini ada yang membawa kemajuan peradaban terutama pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga eksploitasi ekonomi ya. Jadi ada kemajuan tapi juga ada penindasan. Demikian juga dengan globalisasi dewasa ini, di satu sisi juga memberikan kesempatan bagi kita sebagai bangsa, berbagai segmen masyarakat untuk mengakses secara internasional, menghadirkan produk-produk lokal, termasuk budaya lokal, misalnya yang di Manggarai itu ya, di Manggarai itu ada rumah adat atau di Wairebo itu ya, itu dulu ya sangat lokal banget, tapi setelah disentuh oleh tangan-tangan globalisasi lalu dikenal di seluruh penjuru dunia dan kemudian orang datang ke sana. Termasuk yang hotel yang di Nihiwatu di Sumba gitu. Kemudian juga di Toraja banyak sekali, Bali gitu ya. Bali apalagi ya.
Jadi itu disebut sebagai desa global, artinya dengan globalisasi itu kita juga memperoleh banyak keuntungan, baik itu kemajuan teknologi, kemajuan informasi, komunikasi, ekonomi, tetapi sama juga di sisi lain kita juga ya istilahnya ini ya, kerugian pada sisi eksploitasi ekonomi. Termasuk yang disoroti oleh berbagai pihak, termasuk saya ya, gelombang namanya neoliberalisme. Jadi neoliberalisme itu sebuah paham yang berbeda dengan liberalisme klasik. Kalau liberalisme klasik itu memaksimalkan manusia itu sebagai makhluk politik dan makhluk ekonomi. Makhluk politik itu artinya punya kebebasan, berserikat, berkumpul, bersuara, hak asasi manusia, hak-hak warga negara, dan seterusnya. Itu ditekankan liberalisme klasik. Jadi artinya manusia sebagai makhluk politik itu dioptimalkan. Demikian juga dengan secara ekonomi ya. Jadi setiap orang punya hak untuk kaya, kemudian juga menganut sistem pasar bebas, kapitalisme, dan seterusnya. Nah kemudian mau tidak mau kita ini sebenarnya kan bukan sosialisme, bukan kapitalisme, tetapi secara de facto kapitalisme terus berjalan. Apalagi sudah dimulai oleh kolonialisme dan kemudian diteguhkan, dibangun secara lebih kuat pada masa Orde Baru. Jadi Orde Baru itu sistem ekonominya kapitalis terbuka, tapi sistem politiknya itu otoriter. Yang ini punya kesamaan dengan neoliberalisme atau liberalisme baru. Jadi kalau liberalisme baru atau neoliberal itu bagian satu paket dengan globalisasi ya. Itu dia mengabaikan dimensi kebebasan manusia sebagai makhluk politik, tapi lebih menekankan kebebasan makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi itu artinya ya orang mengeluarkan modal sedikit, tenaga sedikit, tapi dapat untung besar gitu, dapat laba yang besar. Yang prinsip homo economicus, makhluk ekonomi ini, itu tidak hanya diterapkan dalam hal ekonomi, dalam hal berdagang, dalam hal pasar, tapi juga diterapkan dalam penyelenggaraan negara pemerintahan. Ya, jadi artinya dengan globalisasi ini negara itu nggak usah campur tangan, nggak usah menjadi pemain terlalu banyak di dalam memajukan ekonomi, tetapi harus berbagi pada swasta gitu, dan negara pemerintah itu harus menciptakan aturan yang menguntungkan kaum borjuis, orang kaya, kapitalis maupun juga pasar. Nah, saya kira kalian juga bisa melihat video saya di negara neoliberal ya. Di video saya ada berbicara tentang negara neoliberal itu prinsip-prinsipnya seperti itu, dan ini dampaknya luar biasa. Jadi ini satu paket globalisasi dan neoliberal itu artinya proses pembentukan kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengalami interupsi atau didistorsi atau diganggu oleh neoliberalisme ini. Termasuk prinsip pembentukan kewargaan ya. Kalau nanti kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan kewargaan ini kan sebenarnya sangat Pancasila. Tetapi dengan gempuran neoliberal, itu baik itu kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan kewargaan ini mengalami gangguan. Dan tentu yang namanya neoliberalisme ini punya berbagai merek dagang. Merek dagangnya banyak sekali. Entah itu good governance gitu ya, tata pemerintahan yang baik, ini saya kira kalian juga perlu tahu, termasuk juga pembangunan, berbagai macam pembangunan, sustainable development goal misalnya, millennium development goals gitu. Jadi teman-teman yang di pembangunan sosial, saya kira penting untuk melihat ini ya, melihat
bagaimana pengaruh neoliberalisme itu terhadap pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial. Demikian juga dengan konsep-konsep yang serba digital ya, teknologi komunikasi, revolusi industri 4.0, kemudian digital government, smart itu ya, termasuk smart village itu saya sebut sebagai merek dagang. Yang itu semuanya saya nilai itu tidak sesuai dengan denyut kehidupan rakyat jelata yang ada di kampung-kampung. Jadi itu hanya melayani rakyat jelita. Nah, Anda saya rekomendasi untuk melihat berbagai video saya, entah itu negara neoliberal, kemudian SDGs, Sustainable Development Goals, kemudian Smart Village, dan seterusnya. Demikian juga dengan ini ya, gejala yang terus-menerus itu perdebatan antara kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan. Ya, kalau para aktivis itu kan berbicara kedaulatan pangan, karena kedaulatan pangan ini artinya sesuai spirit Pancasila. Kalau ketahanan itu yang penting pangan tersedia, impor nggak masalah gitu ya. Jadi ini dilema itu ya. Jadi kalau impor itu ya bagian dari proyek neoliberalisme. Tetapi kalau kedaulatan petani, kedaulatan bibit, ya, kedaulatan pangan itu didasarkan pada spirit Pancasila. Nah ini globalisasi, globalisasi itu semacam itu, dan karena itu kita penting untuk bersikap, gitu ya. Kita sebagai mahasiswa, sebagai komunitas itu, artinya globalisasi itu memang tidak bisa dibendung, gitu. Itu bagian dari internasionalisme, tetapi nasionalisme juga penting, ya. Seperti tadi pesan Soekarno tadi ya. Jadi nasionalisme itu sebagai dasar, dan kemudian ya ini harus kuat, ini harus berdaulat sebagai bangsa, sebagai Indonesia itu harus berdaulat gitu. Dan ini memang kurang ya, dimensi ini sampai sekarang kurang. Jadi lebih banyak orang itu gandrung pada produk-produk dunia internasional, produk barat. Jadi kita lebih bangga pada merek dagang yang dari barat ketimbang kita itu menghargai, menghormati, dan menghadirkan kekuatan atau budaya lokal kita. Nah, ini globalisasi. Kemudian yang kedua, internasionalisme itu juga berbicara tentang persaudaraan antar bangsa, solidaritas antar bangsa. Yang ini saya kira menarik. Indonesia itu punya sumbangan kalau itu selalu konsisten kita ya. Selalu konsisten kita punya peran yang sangat besar untuk menciptakan perdamaian. Kita menggunakan politik internasional yang bebas dan aktif, tidak netral ya. Kalau Swiss itu kan netral. Tetangga-tetangganya mau perang mau apa ya dia santai saja gitu. Tetapi Swiss itu luar biasa ya. Dia nggak masuk Uni Eropa dia. Jadi kalau orang ke Eropa dengan satu visa itu mau ke Belanda, mau Perancis, bahkan mau ke Norway itu cukup satu visa saja. Tapi kalau mau ke Swiss harus visa Swiss juga. Demikian juga dengan ini ya, uang ya, mata uang. Jadi tetangga-tetangganya sudah punya satu mata uang yang namanya Euro, Swiss masih tetap bertahan dengan Swiss franc gitu ya. Nah, Swiss itu luar biasa, netral. Tetapi itu ada historinya. Ketika ada perang dunia pertama, perang dunia kedua gitu. Orang kan pada berperang. Tapi Swiss itu mengembangkan sistem keamanan aset dan keuangan juga. Dia pun juga punya tentara yang kuat. Tetapi begini, dia bisnis. Silakan kalian perang, tapi uangmu sini disimpan di sini gitu. Jadi makanya itu kan sangat terkenal. Jadi orang pada berperang, ya, tapi duitnya aman disimpan, diamankan di Swiss. Jadi artinya ya negara-negara itu tidak akan menghancurkan Swiss, ya, tidak akan memusuhi Swiss, tidak akan membakar Swiss karena duitnya mereka tabung di bank-bank yang sangat aman di Swiss. Dan itu kemudian ditiru oleh negara tetangganya Austria gitu ya. Tetapi saya kira yang paling legendaris itu ya Swiss itu negara yang netral ya.
negara yang netral, tapi ada juga yang dulu pada zaman habis Perang Dunia Kedua kan kita mengenal Perang Dingin. Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur, antara Amerika beserta sekutunya, lalu antara Timur yang sosialis komunis ini ada Rusia dan Eropa Timur termasuk Cina gitu. Nah, Indonesia itu berperan aktif untuk mengkampanyekan perdamaian ya, yang ini ya, termasuk kita itu punya tentara perdamaian di Eropa, di Afrika ya, yang ini jarang diekspos di media. Tapi saya kira peran tentara perdamaian yang kemudian diorganisir oleh PBB itu sangat menarik. Dan yang tidak kalah penting ini, Indonesia itu termasuk pemerakarsa gerakan non-blok ya, non-blok. Jadi artinya tidak berpihak pada timur maupun barat itu. Kemudian juga berperan dalam konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 1955 ini sebagai momentum ya, sehingga di Bandung itu tempatnya di Bandung. Di Bandung itu ada Jalan Asia Afrika, ada Hotel Asia Afrika yang legendaris itu. Yang kemudian ini bagian dari globalisasi yang memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan Bandung pada dunia internasional. Yang ini punya dampak positif terhadap banyak hal, baik itu pendidikan, ekonomi, informasi, dan segala macam. Sebagai contoh ini konferensi Asia Afrika ini kan mesepakati ada ini ya, Dasasila ya, Dasasila Bandung. Ini ada pertama menghormati hak-hak manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini artinya Asia Afrika ini mendukung spirit ini ya, PBB yang hadir pada tahun 45. Kemudian yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soal-soal dalam negeri negara lain. Kemudian yang kelima, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian maupun secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, juga tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. Yang tujuh, tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Yang delapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi atau penyelesaian masalah hukum ataupun lain-lain secara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang 10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Ya, jadi atas konsekuensi PBB, konvensi ini ya kita saling duduk setara, saling duduk bersama, solidaritas antar bangsa, saling membantu. Dan kita ini juga memperoleh bantuan internasional juga luar biasa. Setiap ada bencana, kita kan bencananya luar biasa. Dulu pengalaman kita bencana tahun 2006 di Jogja ini, bantuan internasional luar biasa. Apalagi di Aceh tahun 2004 tsunami ini ya. Jadi itu bagian dari pergaulan internasional dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya. Ini secara garis besar gitu, saya tidak panjang lebar lagi, tetapi saya kira nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Anda bisa bertanya juga di entah melalui WA ya, di WA Group Anda bisa bertanya. Dan saya sarankan Anda juga lihat video-video saya yang terkait gitu ya, yang terkait dengan ini tadi ya, misalnya negara neoliberal itu penting tuh. Jadi orang komunikasi, orang pembangunan sosial juga penting untuk mempelajari negara.
Karena ilmu sosial itu tidak akan lepas dari kekuasaan maupun negara. Tidak akan lepas. Jadi orang komunikasi, orang pembangunan sosial itu tidak boleh anti politik. Orang pemerintahan pun bisa anti politik juga karena selalu berpikir administratif. Nah, pembangunan sosial sama komunikasi penting juga untuk melihat politik negara gitu. Pembangunan itu menjadi bagian dari internasionalisme, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya mengalami distorsi sehingga kemanusiaan yang adil dan beradab itu justru menghadapi gangguan gitu. Anda juga bisa membaca ini ya, jadi seperti yang sudah saya sarankan di awal, Anda bisa membaca buku Yudi Latif Negara Paripurna, titik 2, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Tentu tidak hanya satu-satunya, Anda juga bisa melihat yang lain-lain ya. Literatur yang lain juga sangat banyak yang bisa kita gunakan untuk mempelajari Pancasila, bukan hanya sekedar teksnya, tapi juga konteks dan aktualita ini penting untuk kita pelajari. Saya kira demikian dan nanti kita akan lanjut ke sila ketiga Persatuan Indonesia.